Kalau satwa liar di sini, Bu, ketimbang di stasiun penelitian di Ketambe atau di Suak, di sini is the best number one-nya karena di sini ada gajah, ada orangutan, ada harimau, ada badak nggak ada di sini, Bu. Cuma ada siamang, ada gibbon, ada Thomas proboscis thomasi, terus beruk seperti itu banyak di sini. Kera ekor panjang di sini banyak, dan yang ya karena kita susah kita melihatnya karena sini belum begitu habituasi, belum begitu jinak dia dengan masyarakat. Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL merupakan kawasan taman nasional pertama di Indonesia karena keanekaragaman ekosistem dan spesies flora faunanya yang terus dilestarikan. TNGL menempati lahan seluas lebih dari 1 juta hektar yang secara administratif pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Aras Napal, Kabupaten Langkat juga termasuk dalam kawasan Taman Hutan Nasional Gunung Leuser. Ekosistem asli yang diliputi hutan hujan tropis ini dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Fauna endemik seperti harimau Sumatera, gajah, badak Sumatera, dan orangutan ditetapkan sebagai satwa liar prioritas TNGL yang dilindungi dari kepunahan. Oleh karena itu, kondisi habitat mereka juga dijaga dengan baik. Nama saya Sontana Sembiring, jabatan saya sebagai Kepala Resort di Aras Napal 242. Resort Aras Napal 242 ini di bawah naungan Seksi Konservasi Wilayah 2 Stabat, di bawah Bidang Wilayah 1, di bawah Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Aras Napal 242 sebagai barang milik negara. Pertama dulu yang ada di Resort Aras Napal ini patroli gajah yang di bawah naungan YLI. Patroli unit gajah ini tadi udah habis masa kontraknya, maka ini udah diserahkan sama BKSDA sampai sekarang. Sekitar tahun 2010 gajah itu ditarik ke daerah Barumun untuk patroli di daerah Barumun. Di sana bikin patroli kawasan lantaran di sini nggak ada. Kemudian YLI udah nggak di sini, itu makanya tetap resort yang mengelola kawasan ini. Kegiatan rutin kita itu sebagai patroli di areal kawasan 242. Itu yang kita monitoring apa yang kita jumpa di daerah kawasan kita, seperti ada orangutan, ada gajah, ada burung, ada sejenis amfibi, termasuk semua yang ada di kawasan 242 ini, satwanya itu termasuk yang ada di Taman Nasional, lantaran dia langsung berbatasan. Selama kita patroli di kawasan 242, satwa gajah itu seringlah ke lahan masyarakat, lantaran memang gajah ini wilayah jelajahnya itu termasuk lebar. Kemudian masyarakat di sekitaran resort ada yang menanam tanaman yang dimakan oleh gajah. Maka oleh sebab itu sering juga satwa seperti gajah ini keluar ke lahan masyarakat. Seandainya ada gajah yang keluar ke lahan masyarakat, maka kita mengusir kembali ke hutan. Dan orang hutan itu pun juga dia memakan buah-buahan yang ditanam masyarakat.
seandainya ada laporan dari masyarakat, kita tetap menghalau dia ke dalam hutan. Orangutan Sumatera atau Pongo abeli adalah satu-satunya primata besar endemik yang kini hanya tersisa di Sumatera dan Kalimantan. Status mereka termasuk ke dalam daftar terancam kritis atau critically endangered menurut daftar sertifikat internasional untuk pelestarian alam. Salah satu faktor yang mengakibatkan kepunahan dan menurunnya populasi orangutan adalah manusia dengan segala aktivitasnya yang merugikan, seperti deforestasi, perusakan habitat alami, kebakaran hutan, berladang, kegiatan perburuan hingga penjualan satwa yang dilindungi. Potensi aras napal ini, kalau menurut saya itu besar. Sebab satwa yang ada semua di TNGL itu ada di Resort Aras Napal. Kemudian Sungai Besitang ini bisa dipergunakan untuk wisata. Dan areal 242 ini juga bisa dibuat outbound, entah berkemah. Kemudian untuk penelitian dari mahasiswa itu pun berpotensi di daerah Aras Napal ini. Kami sebagai petugas resort, lantaran ini sebagai areal yang dimiliki oleh negara, masyarakat bisa mempergunakan areal ini dengan cara membuat kelompok Pok Darwis. Dari Pok Darwis itulah kita mengembangkan wisata yang ada di area Resort Aras Napal ini. Kemudian kita ke masyarakat membimbing potensi yang ada di Aras Napal ini seperti jenis-jenis kayu, jenis-jenis satwa, itu yang bisa kita jual untuk ke luar. Kalau dari segi perburuan, kalau dari 3 satwa ini termasuk kurang. Itu termasuk terjaga. Cuman itu tadi satwa yang bertiga ini masih sering ke lahan masyarakat. Itu aja. Sanksinya penjara dan denda 100 juta yang merusak kawasan. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman juga memicu terjadinya konflik satwa dan manusia. Menurut data BRIN tahun 2022, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir konflik manusia dan satwa terus terjadi di Sumatera dan tidak ada tanda-tanda mereda. Gajah dan harimau Sumatera adalah satwa yang paling sering berkonflik dengan manusia. Turut berjuang membantu pemerintah dalam upaya konservasi lingkungan serta keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL, yang didirikan sejak tahun 2000, juga memberi edukasi dan pengembangan masyarakat sekitar. Mereka juga turut andil bagian dalam melestarikan satwa dilindungi seperti orangutan Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprayudi. Saya dari lembaga YEL, Yayasan Ekosistem Lestari yang berkantorkan di Medan. Kebenaran saya ditempatkan di Stasiun Penelitian Sikundur, sudah menjabat dari tahun 2013 hingga saat ini. Kegiatan kami di sini penelitian orangutan dan penologi dan umumnya ke hati. Jadi sampai kegiatan saya juga kami juga di situ mengikuti orangutan sampai sarang ke sarang. Jadi kita lakukan penelitian orangutan dari sarang ke sarang. Kita mengambil data orangutan, behavior itu perilaku orangutan yang kita adakan per individunya. Satu individu 5 hari kita pantau terus dari sarang ke sarang, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Seperti itulah kegiatan saya saat ini, dan
saya jelaskan dulu ya Bu. Kalau dari sini kita dari kampung terakhir ini menuju ke camp saya ada sekitar 2 kilo 400 meter. Kalau objek-objek untuk pariwisata dan apa, kita ada banyak mamalia di sini, dan kita ada untuk pariwisata religi. Umumnya kalau di sini Bu, bagusnya di sini itu pariwisata edukasi, karena banyak yang perlu kita pelajari di sini, karena kan kita berdekatan dengan stasiun penelitian, jadi kan kita banyak yang potensi-potensi yang kita kembangkan jadi ilmu pendidikan seperti itu Bu. Kalau satwa liar di sini Bu, ketimbang di stasiun penelitian di Ketambe atau di Suak, di sini is the best number one-nya, karena di sini ada gajah, ada orangutan, ada harimau, ada badak nggak ada di sini Bu. Cuma ada siamang, ada gibbon, ada Thomas proboscis thomasi, terus ada apa long tail pig, pigtail makak, itu beruk seperti itu banyak di sini Bu. Kera ekor panjang di sini banyak, dan yang ya karena kita susah kita melihatnya karena sini belum begitu habituasi, belum begitu jinak dia dengan masyarakat. Kalau kondisi orang hutan di 242 ini cukup bagus habitatnya, karena dari tahun 2013 saya di sini itu yang sudah teridentifikasi, yang sudah kita beri nama kode etiknya per individu itu sebanyak 33 ekor, ibu anak dan jantan dewasa, pradewasa seperti itu Bu. Tetapi di tahun 2017 hingga sekarang turun deh Bu, merosot. Maksudnya arti kata kita katakan merosot, jarang kita temui lagi, karena ya memang seperti itu orang hutan. Ada yang suka menetap tinggal di area, ada yang keluar area beberapa tahun kembali lagi, seperti itu dia Bu. Kalau komplit satwa liar nggak bisa terhitung Bu. Kita juga karena sudah terlalu banyaknya, kita nggak sempat bikin datanya gitu Bu. Kalau gajah banyak yang makan kebun, baru ditanam 1 hektar dan 1 malam gajah di situ habis. Seperti itu kita nggak bisa hitung lagi Bu. Banyak. Kalau gajah sendiri Pak di sini di wilayah mana letaknya? Ya, sampai sini Bu, sampai ke sini juga Bu, sampai di sini. Bahkan dulu di sini kan unit patroli gajah di sini ada ya kan, gajah ditambat di sana didatangin itu Bu sama gajah liar itu. Jadi didatangin, dia makan, dia ada juga dulu sempat dapat keturunan dari dari gajah liar, gajah jinak di sini. Gajah jinak yang didatangkan dari Lampung dulu. Berarti jumlahnya masih terjaga gitu lah Pak, intinya ya Pak ya? Kalau gajah Iya. masih Bu, walaupun ada kendala sendiri di gajah itu. Ada gajah yang dia dominan di dari tahun 2001, selama 3 tahun aja sudah hampir dia membunuh, diperkirakan ini ya Bu, membunuh 5 ekor gajah betina pradewasa. Dia mau minta bercinta dengan dia, tapi betina nggak mau, dipaksa sampai mati dibuat. Ada yang di atas juga. Tadi ada yang mempertanyakan apa aja yang sudah terekam di kamera trap kita di sini. Pertama kita sudah menemukan kijang dan rusa yang cukup banyak di sini. Terus kemarin kita ada ketemu anjing liar, tapi itu belum positif karena hanya terdapat 1 kali foto. Mungkin nanti bisa kita ketemu yang
yang foto bagusnya baru kita bisa jelaskan, tapi kita belum asumsikan kalau itu memang benar-benar ajat anjing hutan itu. Kalau menurut saya itu ya kita harus menjaga habitatnya agar orang hutan tidak kemana-mana dan tidak merusuhi masyarakat penduduk sebenarnya. Jadi kalau makanya saya bilang tidak merusuhi masyarakat, contoh dia rambah hutan di sebelah kita ini, ya kan? Dia tanam apa segala macam, dia tanam di sini. Otomatis beberapa tahun kemudian mereka datang ke sini. Memang dulunya memang habitat dia di sini seperti itu, Bu. Seiring konflik satwa itu terjadi, itu dulu habitat dia di situ, itu faktor utamanya ya, dia kembali lagi ke situ. Dan yang sekarang ini banyak masyarakat menanami sawit ke pinggiran hutan itu. Jadi babi otomatis banyak di situ, dia makan buah sawit. Jadi turunlah si pemangsa babi ke situ. Itulah menjadi konflik satwa yang terbesar saat ini seperti itu, Bu. Jadi ini kita menemukan cakaran. Kita belum bisa memastikan kalau ini beruang madu atau HS, karena kalau kemungkinan besar di HS karena cuma ada segini. Kalau tinggi seperti ini itu kaki depan sampai situ, dia cuma tidak menaik ke seperti itu. Tapi kalau beruang dia ini seperti ini bisa sampai terus ke atas, dan dia untuk pindah ke cabang berikutnya, pohon berikutnya. Jadi kalau panjang gini Bang. Satwa yang juga dilindungi di kawasan Tengel ini adalah beruang madu atau Helartos malayanus. Dari pantauan kamera trap di tengah hutan, penampakan beruang madu kerap ditemukan. Pada tahun 2023 lalu, tim BKSDA, Balai Besar TNGL, serta beberapa LSM konservasi menyelamatkan beruang madu dewasa yang terkena jerat nilon di areal perkebunan sawit milik warga Gampong Baru, Aceh Selatan. Selain satwa yang dilindungi, flora endemik Aras Napal Taman Nasional Gunung Leuser juga dilestarikan. Contohnya adalah daun sang atau Johannes Tasmania altifrons. Daun sang bisa ditemukan pada ketinggian 85 hingga 175 meter di atas permukaan laut. Lereng bukit dengan kemiringan 45 derajat, hingga lereng curam dengan kemiringan lebih dari 60 derajat. Daun raksasanya sejak zaman dulu digunakan untuk atap rumah. Ya itulah salah satunya yang bisa kita jual untuk pariwisata kita, Bu. Banyak yang endemik di sini seperti daun sang, seperti seroja, itu kita banyak di sini. Itulah salah satunya endemik untuk kita jual ke pengunjung. Kalau kelebihannya sebenarnya sih nggak ada sih kelebihannya, cuman kita kan hanya berpatokan kalau seroja itu adanya di Bukit Lawang dan hanya di sini saja. Seperti itu, daun sang adanya di sini dan di Aceh Tamiang saja seperti itu. Kalau di hutan-hutan lain nggak ada seperti itu. Kalau untuk kebutuhannya nggak ada sih ya, cuman daun sang lebar-lebar bisa kita gunakan seperti atap. Zaman-zaman dulu banyak masyarakat menggunakan untuk dinding rumah, untuk atap rumah seperti itulah. Upaya pelestarian flora dan fauna Taman Nasional Gunung Leuser merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah dan lembaga konservasi saja. Warga Aras Napal juga turut berpartisipasi dengan mengembangkan ekowisata lewat kelompok sadar wisata. Yang ia lakukan ya seperti inilah, Bu, untuk menyemangati Pok Darwis ini. Kita adakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya seperti inilah, Bu, kita mengadakan kegiatan seperti ini agar lebih berkembang lagi, supaya berkembang
masyarakat di sini, jadi kita galakkan untuk menghidupkan pariwisatanya yang udah agak-agak sempoyongan. Setidaknya sudah kami bilang, walaupun kalian nggak maju, jalan di tempat pun jadi. Harapan saya beriring jalannya waktu agar supaya berkembang lebih baik lagi, dan untuk pesertanya Aras Napal harus bergiat lagi memajukan wisata ini. Peran Yel terhadap BKSDA ini termasuk yang saya rasakan di Resort Aras Napal ini besar kali. Contohnya seperti dari Yel sering edukasi ke masyarakat tentang hutan dan satwa. Yang sangat berkesan kemarin itu kita waktu trekking malam untuk observasi amfibi dan reptil ya. Nah, trekking malam di di jam-jam udah gelap, kita mencari reptil dan amfibi. Reptil lah terutama yang seperti ular, melihat dia ya, observasi ya. Nah, itu memang ngeri-ngeri sedap ya. Malam sendiri jalan di hutan itu suatu experience yang benar-benar baru. Kalau sekadar jalan di hutan mungkin dah berapa kali kita lakukan kan. Nah, tapi malam kita menjalaninya dengan senter, kemudian kita mencari di mana ada reptil. Walaupun ngeri takut, tapi pengen ya. Tapi itu memang luar biasa ya pengalaman. Awalnya mungkin ya kita hutan biasa, tapi jalan malam itu memang dengan kondisi yang dingin juga. Itu yang sangat menarik, yang sangat berkesan di Aras Napal ini. Di sini orang yang wisata khusus itu orang yang sudah benar-benar memang melepaskan duniawi, melepaskan hiruk pikuk kota. Hutan Taman Nasional Gunung Leuser, ya di sini energi hutan itu kita rasakan benar-benar. Udara hutan itu, suara-suara hutan dari burung rangkong, burung macam-macam, bahkan serangga-serangga yang nggak pernah kita dengar. Disinilah forest healing namanya. Kita benar-benar bisa bersatu dengan alam dan worth it untuk perjalanan dari Medan itu 3 jam ke 4 jam itu worth it. Kita bisa tubing, kita bisa benar-benar bengong, tempat bengong. Disinilah tempatnya. Karena itu yang kita susah cari, tempat bengong. Kita cari tempat bengong lainnya masih diganggu dengan denting handphone, denting WA, grup dan lain-lain. Dia cuma di sini tempatnya ya bengong, betul-betul bengong, introspeksi diri. Disinilah tempatnya. Harapan saya wisata Aras Napal ini berkembang. Untuk pribadi saya sendiri, saya memang betul penduduk Aras Napal ini. Itu makanya Pok Darwis sering saya arahkan, walaupun untuk sementara ini belum kita rasain, mudah-mudahan anak kita, entah cucu kita nanti bisa merasakan wisata yang di Aras Napal ini seperti di Bukit Lawang.